Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu tentang zakat. Dan kesempatan kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita lebih jauh, lebih dalam lagi membahas masalah ini, ada beberapa poin yang akan kita sampaikan yang insya Allah ini menjadi capaian pembelajaran kita, yaitu tentang konsep distribusi zakat, ya, konsep distribusi zakat menurut fikih. Nah, di sini nanti kita akan mencoba membahas pendapat ulama secara garis besar tentang distribusi zakat, apakah harus sesuai asnaf atau tidak, atau maksudnya seluruh asnaf atau tidak. Kedua, macam-macam atau jenis OPZ atau operator pengelola zakat, kemudian Basnas dan LAS, serta yang terakhir adalah regulasi zakat di Indonesia. Tentu empat tema ini tidak bisa secara keseluruhan membahas, akan tetapi paling tidak ini menjadi objek penting yang seharusnya kita bisa ketahui. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana atau apa konsep pembagian distribusi zakat menurut fikih. Nah, semua beranjak pada pendapat ulama di sini beranjak pada sebuah ayat, ya, surat At-Taubah ayat 60 yang mendeskripsikan atau merinci, ya, siapa saja asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, di sini ada 8, dimulai dari al-fakir, kemudian miskin, kemudian amil, ya, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian ar-riqab, kemudian al-gharimin, wasabilillah, dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Nah, dari ayat ini ternyata menimbulkan dua persepsi yang cukup kontradiktif, ya. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Imam Asy-Syafi'i yang punya pendapat bahwa amil harus membagi ke seluruh asnaf. Artinya apa? Petugas atau pengelola zakat, khususnya dalam hal ini pemerintah saat ini, diharuskan membagikan zakat yang telah dipungut atau dikumpulkan kepada 8 asnaf yang baru saja kita sebutkan ini tadi. Ya, mengapa alasannya? Di sini ada lam di sini. Innamas shadaqatu lil fuqara, ya, ini adatul hasr. Kemudian lil fuqara ada lam di sini. Menurut kelompok yang pertama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini namanya lam at-tamlik. Ya, lam yang menunjukkan kepemilikan. Artinya apa? Artinya zakat yang telah dikumpulkan oleh amil itu hendaknya bisa dibagikan ke seluruh asnaf, menjadi milik dari 8 asnaf ini tanpa terkecuali. Nah, dan yang kedua, alasan yang kedua secara aspek bahasa, adanya wawu at-tasyrik. Wawu at-tasyrik di sini yang saya beri warna kuning ini mencoba menggabungkan atau menyambung antara golongan yang pertama dengan golongan yang berikutnya, begitu. Dan ini menunjukkan adanya kesetaraan. Ada wawu at-tasyrik ini. Adanya wawu yang menunjukkan pada al-musyarakah, adanya keikutsertaan, begitu, ya, keikutsertaan golongan yang lain terhadap atau dengan kelompok yang lainnya, begitu. Sehingga ini menjadi alasan yang kuat bagi mazhab atau Imam Asy-Syafi'i mengatakan amil harus membagi ke seluruh asnaf. Dalam ini ada 8 asnaf. Nah, ini juga bisa dilihat di referensi Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah sebaliknya, tidak harus merata kepada 8 asnaf, tetapi ada prioritas untuk fakir dan miskin.
Ya, karena penyebutannya di paling awal ya, ini menunjukkan adanya prioritas, skala prioritas. Dan yang kedua, lam di sini tidak senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa lam di sini dimaknai lam al-ajli atau al-ajl ya. Nanti bisa kita lihat al-ajl itu seperti apa. Seperti ini. Lam al-ajl itu ya seperti di yang saya beri warna hijau. Ini menunjukkan bahwa lam di sini adalah untuk peruntukan begitu ya. Artinya sedekah atau zakat yang dikumpulkan oleh amil itu untuk 8 orang ini. Artinya siapa? Artinya begini. Ke-8 orang ini punya peluang untuk memperoleh zakat, tapi tidak seperti kelompok yang pertama yang mengatakan ada kesamaan ya, akan tapi dilihat dari aspek prioritas. Namun kata lam di sini menunjukkan peruntukan yang artinya hanya untuk 8 ini dan tidak dan untuk membatasi supaya tidak keluar dari 8 golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, pendapat selain Imam Syafi'i dalam hal ini Imam Malik dan Abu Hanifah memiliki alasan lain ya. Selain tadi lam al-jil tadi, alasannya adalah surat Al-Baqarah 271. Diartikan bahwa dan jika kamu menyembunyikannya, dalam hal ini adalah sedekah atau infak, kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Nah, di sini apa namanya itu? Orang fakir ya disebutkan gitu, tidak disebutkan semuanya begitu. Kemudian yang kedua, ini Mu'ad bin Jabal pada waktu itu diperintah oleh Rasulullah ya, diperintah untuk memungut zakat dari orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin atau fakir dari golongan orang kaya tadi itu. Nah, di sini disebutkan bahwa ya orang fakir tidak disebutkan semuanya seperti apa tadi itu. Al-Gharimin, kemudian Ibnu Sabil dan lain sebagainya tidak disebutkan, hanya orang fakir. Namanya di sini ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas yang hendaknya diperhatikan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi kita berbicara tentang masalah konsep ya mendasar tentang pembagian zakat, distribusi zakat menurut fikih. Kali ini kita mengarah pada konsep yang bisa dikatakan kontemporer ya. Bagaimana ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang mekanisme distribusi zakat ini. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, jika dana yang terhimpun itu melimpah, idealnya memang didistribusikan kepada seluruh penerima zakat. Ya, bahkan tidak boleh ada satupun yang tidak menerimanya. Ini konsep yang mendasar tentang distribusi apabila dananya banyak. Semua harus dapat. Nah, porsi tidak harus sama pada setiap golongan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Boleh jadi orang fakir di satu tempat dengan fakir di tempat yang lain itu jumlahnya berbeda. Nah, kita tidak mungkin menjatah gitu kan. Menjatah kelompok fakir berapa persen. Ya, misalnya berapa persen, kelompok ini 8%. Padahal di dalam kelompok tersebut ada banyak sekali individunya atau anggotanya, sehingga nampaknya akan jadi tidak adil atau tidak merata begitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, fakir miskin menjadi golongan yang diprioritaskan. Betul bahwa fakir dan miskin memiliki skala prioritas yang lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Ya. Kemudian keharusan mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam memberikan batasan maksimal untuk amil yaitu 1/8 dari total zakat. Nah, dari sini bahwa amil itu boleh ya mengambil jatah gitu ya. Jatah dari zakat maksimal 1/8. Nah, kemudian jika donasi zakat minim maka seyogyanya diberikan pada satu golongan agar tidak kehilangan faedah. Ya, menurut An-Nakhai dan Abu Thawr. Jadi hampir mirip seperti kelompok yang kedua tadi ini, pendapat yang kedua bahwa jika donasi minim maka alangkah baiknya itu tidak dibagi lagi, dipecah demi memaksakan meratanya seluruh asnaf, tetapi bagaimana
itu bisa dibagikan pada satu atau dua golongan agar kemanfaatannya ada. Mengapa? Jika terlalu banyak pembaginya, maka nominalnya akan sedikit, sehingga manfaatnya sangat kurang terasa begitu. Nah,